Om Swastiastu. Puji syukur yang paling mendalam saya haturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat anugerahnya kita semua dapat dikaruniai keselamatan dan kesehatan di tengah wabah yang sedang melanda negeri ini. Atas perkenannya pula, saya dapat menyampaikan sekelumit dharma wacana dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan dharma kita sebagai umat Hindu. Umat sedharma dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang baik ini, walaupun kita sedang dibatasi oleh jarak, saya akan menyampaikan dharma wacana dengan judul Keutamaan dan Pelaksanaan Yatnya di Masa Pandemi COVID-19. Judul ini saya sampaikan karena mengingat kita semua sedang diuji dalam menghadapi pandemi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bersama-sama meningkatkan serada dan bakti dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama, agar kita diberikan tuntunan, agar keadaan segera membaik. Umat sedharma yang saya hormati, dalam ajaran Hindu, yatnya merupakan suatu aspek yang utama dalam kehidupan manusia. Kita umumnya sudah familiar dengan yatnya yang artinya persembahan suci yang didasari dengan hati yang tulus dan ikhlas. Yatnya merupakan media yang menjembatani kita untuk berkomunikasi kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Dalam Yajurveda Adhyaya 23 Sloka 62 tertulis sebagai berikut. Ayam yajno buanasyah nabi. Terjemahannya, pengorbanan atau yatnya itu adalah pusatnya alam semesta. Berdasarkan sloka tersebut dapat kita ketahui bahwa yatnya merupakan pusat dari segala bentuk kehidupan yang ada di dunia. Bhagavad Gita juga menjelaskan bahwa seluruh dunia dan seluruh isinya tercipta oleh yatnya. Oleh karena itu, yatnya merupakan suatu hal yang mutlak untuk kita laksanakan sebagai umat Hindu. Seiring perkembangan zaman, yatnya secara sempit diartikan sebagai sebuah ritual atau upacara yang membutuhkan banyak sarana di dalamnya. Pelaksanaan yatnya juga berubah menjadi ajang pamer untuk melegitimasi kekayaan, kekuasaan, dan hal-hal yang bersifat keduniawian lainnya. Perubahan tersebut membuat seakan-akan yatnya memberatkan umat untuk memuja dan mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Sehingga muncul pernyataan, Hindu adalah agama yang memiskinkan umatnya. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, Hindu seakan-akan memberatkan umatnya melalui berbagai macam ritual yang membuat umatnya miskin dan kekurangan harta benda. Umat sedharma yang saya cintai, sesungguhnya yatnya itu adalah persembahan yang utama. Apapun yang kita lakukan sebagai sebuah swadharma atau kewajiban yang dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas, itu juga termasuk yatnya. Kita sebagai manusia melaksanakan yatnya bukan hanya untuk kepentingan individu kita, tetapi dalam pelaksanaan yatnya terdapat siklus penyempurnaan untuk memelihara seluruh isi alam semesta yang terlibat dalam pelaksanaan yatnya. Dalam Yajurveda Adhyaya 18 Sloka ketiga tertulis sebagai berikut. Ojas came sahas came, atma came tanus came, sarma came warma came, yatsnena kalpantam. Terjemahannya, dengan sarana persembahan atau yatnya ini, semoga kami mendapatkan sifat-sifat sebagai berikut. Kejayaan, kekuatan rohaniah, kekuatan jasmani, kesejahteraan, dan perlindungan. Harapan yang terkandung dalam sloka tersebut bukan hanya untuk kita sebagai pelaksana yatnya. Akan tetapi harapan tersebut merupakan permohonan kepada Ida Sang Yang Widiwasa agar melimpahkan kesejahteraan,
kepada seluruh isi alam semesta melalui pelaksanaan yatnya. Hal tersebut ditandai dengan tumbuhan dan hewan yang kita gunakan sebagai sarana persembahan. Itu digunakan bukan hanya untuk dimanfaatkan, tetapi diberikan manfaat untuk menjaga keseimbangan dan kesinambungan kehidupan yang ada di dunia. Umat sedharma yang terhormat, pada masa pandemi COVID-19 ini, berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat. Pembatasan tersebut tidak lantas membuat kita tidak bisa melaksanakan yatnya. Karena keutamaan yatnya tadi, yang sudah saya sebutkan di awal tadi, maka yatnya harus tetap kita laksanakan. Oleh karena itu, pembatasan bukan berarti penghalang kita untuk melaksanakan yatnya. Pembatasan tersebut justru akan membuat yatnya yang kita laksanakan menjadi yatnya yang utama, karena jauh dari kata pamer dan nafsu. Pelaksanaan yatnya di masa pandemi ini tentu akan melibatkan manusia atau orang-orang secara terbatas. Begitu juga dengan sarana upacara atau sarana yang digunakan, tentu akan terbatas dan menggunakan inti-intinya saja. Hal tersebut tidak akan mengurangi esensi yatnya, karena keagungan dan kemegahan yatnya itu bukan dari prosesi atau dari sarana yang digunakan, tetapi berasal dari kemuliaan hati dan ketulusan yang mempersembahkannya. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 17 Sloka ke-11 tertulis sebagai berikut. Apalakan sibir yajno wididresto ya ichyate yastawyam ewetimana samadaya sa satwika. Terjemahannya, yatnya yang dilaksanakan berdasarkan petunjuk kitab-kitab suci oleh orang-orang yang tak mengharapkan pahala dan yakin sepenuhnya bahwa itu adalah tugas kewajiban, disebut satwika. Dari sloka tersebut dapat kita ketahui bahwa keteguhan hati dan keikhlasanlah yang menjadi paling utama dalam pelaksanaan yatnya. Yatnya yang kita laksanakan juga harus berpedoman pada sastra-sastra agama, agar menjadi yatnya yang satwika atau yatnya yang baik. Kita juga tidak boleh menjadikan yatnya itu sebagai beban. Mari kita jadikan sebagai sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan melaksanakan hal tersebut, niscaya Ida Sang Yang Widiwasa akan memberikan kita jalan dan tuntunan agar kita bisa berhasil dalam melaksanakan yatnya. Umat sedharma yang saya cintai, dapat disimpulkan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, yatnya harus tetap kita laksanakan. Karena itu merupakan media kita untuk berkomunikasi kepada Ida Sang Yang Widiwasa, sekaligus upaya kita untuk menjaga kesinambungan alam semesta. Yatnya yang kita laksanakan sebagai sebuah swadharma, alangkah baiknya disesuaikan dengan keadaan, kemampuan, dan kondisi kita saat ini. Tetapi perlu diingat bahwa pelaksanaan yatnya harus didasari dan berpedoman pada sastra-sastra agama, agar tidak melenceng dari esensinya. Pelaksanaan yatnya di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita jadikan sebagai momentum untuk selalu bersyukur dan mawas diri, dengan memohon petunjuk kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Jika kita melaksanakan hal tersebut, niscaya beliau akan melimpahkan kesejahteraan dan memberikan jalan yang terang bagi kita untuk bersama-sama berjuang dalam menghadapi pandemi. Umat sedharma dimanapun Anda berada, demikian tadi Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan dharma kita di tengah segala keterbatasan ini. Dan saya memohon maaf bila terdapat kekeliruan, baik dari materi maupun penyampaian saya. Karena tanhane wang swasta anulus, tidak ada manusia yang sempurna.
Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.